Salam Bapak Ibu semuanya. Cina Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu pertanyaan. Maukah engkau? Ya. Maukah engkau? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, sering kita tanya, mau enggak dek dapat permen? Ya kan? Mau enggak dapat uang jajan? Apa yang ada di pikiran kita? Di saat kita menawarkan pertanyaan ini, kita menanyakan, mau enggak dek dapat permen? Pasti yang pertama kita mengharapkan apa? Jawaban dari anak kita. Mau enggak? Anak itu harus jawab. Kalau mau, baru dapat permen. Kalau tidak, ya pasti enggak dapat. Harus ada jawaban dulu. Yang kedua, biasanya pertanyaan mau itu adalah suatu pertanyaan yang membutuhkan timbal balik. Kalau kamu mau permen, berarti besok harus belajar lebih rajin. Kalau kamu mau dapat laptop baru, kamu harus ranking 3. Kamu harus nilainya bagus. Ya. Ini juga sebetulnya yang mau ditanyakan Tuhan pada pagi hari ini. Ada 3 pertanyaan yang semoga ini bisa menjadi kado Natal buat kita. Maka engkau. Dan semua pertanyaan ini yang 1, 2, dan 3 harus ada jawaban dari kita. Tuhan butuh jawaban dari kita. Kalau kita mau, kita akan dapat. Kalau kita tidak mau, ya berarti urusan kita sendiri. Ada 3 pertanyaan yang nanti akan kita renungkan. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? 3 pertanyaan ini yang menjadi dasar dari iman kita. Ya, judulnya sederhana Bapak Ibu, cuma maukah engkau, maukah kamu. Tapi yang susah jawabannya. Karena apa? Jawabannya itu menjadi janji kita pada Tuhan. Enggak cuma kayak anak kecil mau terus mereka dapat permen mereka pergi. Ya. Semakin besar hadiahnya, semakin besar anugerahnya, pasti tuntutannya lebih tinggi. Ya. Kalau hadiahnya cuma permen, biasanya permintaan dari yang memberi enggak terlalu berat. Mau permen enggak? Cium dulu dong papa gitu kan. Mau sepatu baru enggak? Rajin belajar ya. Mau laptop enggak? Ranking 3 dong. Ya kan? Mau mobil baru enggak? Kamu harus berprestasi dulu, kerjamu harus rajin. Semakin tinggi dari hadiahnya, pasti akan membutuhkan semakin banyak tanggung jawabnya. Enggak cuma sekedar jawaban, tapi jawaban itu juga harus kita laksanakan dalam hidup kita. Ya. Kita lanjut. Tujuan firman Tuhan agar kita dapat menjawab 3 panggilan hidup kita sebagai hadiah Natal kita. Nanti kita akan renungkan apa 3 panggilan itu, apa 3 pertanyaan hidup itu. Ya, semoga kita bisa menjawab semuanya. Mari kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah maukah engkau menerima terang? Maukah engkau menerima terang? Pertanyaan ini berlaku buat kita semua. Tapi paling khusus ini buat orang yang belum percaya sama Tuhan. Ya. Ini merupakan pertanyaan awal sebelum pertanyaan yang kedua dan ketiga. Mau nerima dulu enggak? Di saat kita mau nerima, nanti ada pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Tapi kalau kita enggak bisa jawab ini dengan baik, maukah engkau menerima terang? Enggak usahlah, aku gini-gini aja. Aku udah nyaman hidup di dunia ini.
Aku udah nyaman dengan segala dosa saya. Akan segala kegelapan, kenikmatan dunia aku udah nyaman. Aku nggak butuh terang. Nggak berlaku pertanyaan ini. Ya, kita baca dulu dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca bergantian, bapak-bapak yang ganjil, ibu-ibu yang genap. Kita mulai. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Amin. Bapak Ibu, ini adalah dasar utama dari kekristenan. Ya. Yohanes menyatakan bahwa firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Semua dijadikan oleh firman. Waktu Allah menciptakan dunia ini, Allah cuma berfirman. Dan ini sebetulnya inti dari kekristenan kita. Kenapa? Di saat kita percaya bahwa semua diadakan oleh firman, kita seharusnya nggak usah takut. Kita nggak usah khawatir. Dunia aja dijadikan dengan firman Tuhan kok. Ya, manusia diciptakan dengan firman Tuhan. Tuhan berfirman, maka itu jadi. Harusnya kita tidak akan pernah takut menghadapi dunia ini. Kita sakit, kita yakin. Kalau Tuhan berfirman, aku sembuh, besok aku sembuh. Ya, kalau Tuhan berfirman, aku akan bisa bayar utang, besok aku bisa bayar utang. Ya. Kalau aku lagi ada masalah, Tuhan berfirman, masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya. Inilah Bapak Ibu semuanya, inti dari awal kita. Percaya enggak kita akan firman itu? Percaya enggak kita akan khasiat atas faidah manfaat dari firman itu? Kalau kita enggak percaya atas firman, dah pertanyaan berikutnya enggak berlaku. Kita percaya dulu, Tuhan itu adalah firman. Firman itu adalah Tuhan. Ya. Dan semua yang ada di dunia ini dijadikan oleh firman itu. Sehingga apa? Setiap keperluan kita percaya kita punya Tuhan. Kita tahu Tuhan kita hidup. Tuhan kita tuh berfirman. Kita pegang firman Tuhan ini. Dan itu menjadi kunci kita dulu. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kalau kita percaya yang namanya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan itu menjadikan segala sesuatu. Tuhan jadikan apa? Bumi jadi. Tuhan berfirman, bintang dan bulan jadi. Tuhan berfirman, tanaman tumbuh. Tuhan berfirman, hewan juga sampai sekarang masih ada. Tuhan berfirman, manusia sampai sekarang masih ada. Kalau yang besar-besar, kalau yang ajaib itu Tuhan bisa. Mengapa kita masih khawatir? Punya utang 1 juta, 2 juta kita khawatir. Buat apa? Tuhan kita itu kaya Bapak Ibu. Ya. Triliunan, ratusan triliun. Kalau saya kerja sering saya lihat angka itu sampai 15 koma. Ya. Kalau juta cuma 6 digit, ya kan? Saya sering 15, sampai kadang-kadang kita bingung, ini bacanya apa ya? Di atas triliun itu apa? Ya. Tapi di atas angka itu ternyata Tuhan tuh masih bisa. Dulu waktu di Semarang saya sering ngaudit perusahaan tuh paling tinggi, omset mereka setahun tuh 1 triliun.
Di saat saya di Jakarta, saya ketemu yang puluhan triliun, ratusan triliun. Ternyata ada. Itu baru baru di Indonesia. Di Amerika, di Israel, di dunia. Banyak sekali perusahaan yang mereka ribuan triliun. Ya. Itu aja manusia, itu baru perusahaan. Apalagi Tuhan kita. Makanya kita harus percaya dulu. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Dan apapun yang ada di dunia ini dijadikan oleh firman. Ya. Jadi apapun kebutuhan kita percaya kok. Kalau Tuhan sanggup menciptakan dunia, pasti Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan kita loh Bapak Ibu, bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita belum tentu benar. Belum tentu kita butuh. Tapi kalau yang kebutuhan kita, pasti Tuhan cukupkan. Ya. Inilah Bapak Ibu. Dalam Dia adalah hidup. Di dalam Tuhan ada hidup. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati. Kalau Allah yang kita sembah cuma Allah yang mati, Dia tidak berkuasa atas apapun. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang bisa memberi kehidupan. Apapun bisa dihidupkan oleh Tuhan. Dalam Alkitab kita bisa membaca. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Orang yang sakit bisa disembuhkan. Orang yang mati bisa dihidupkan kembali. Demikian juga hidup kita. Mungkin saat ini kehidupan kita lagi susah. Ekonomi kita lagi susah. Harapan kita lagi mati. Tapi kita punya Allah yang hidup. Dia bisa menghidupkan ekonomi kita. Dia bisa menghidupkan harapan kita. Ya. Dia bisa menghidupkan sakit kita menjadi kesembuhan. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau kita kepingin hidup, kita harus percaya dulu bahwa hidup itu adalah terang. Ya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Pak Bram seringkali memberi contoh, ruangan ini dimatiin lampunya, pasti nggak kelihatan. Ya, semua gelap. Tapi di saat lilin dinyalakan, kegelapan itu akan minggir. Ya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dia akan menerangi kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Pertanyaan pertama, maukah engkau menerima terang itu? Kalau engkau masih mau hidup dalam kegelapan, engkau tidak akan mengalami kehidupan. Ya. Mungkin kita bisa mengalami kekayaan, kita dapat pangkat, dapat jabatan. Tapi kalau akhirnya kita akan mati kekal, buat apa? Tapi kalau kita aku milih terang, maka kita akan dapat hidup. Hidup itu adalah terang, ya kan? Terang itu adalah hidup buat manusia. Karena kegelapan itu akan mendatangkan maut. Ini Bapak Ibu. Pertanyaan pertama harus kita jawab dulu. Mau enggak kita menerima terang? Kalau mau, kita harus percaya dulu pada pembawa terang itu. Kepada terang hidup kita. Terang hidup kita adalah Allah. Terang hidup kita adalah firman. Ya. Di saat kita percaya sama firman Tuhan, yakinlah kegelapan itu akan hilang dalam hidup kita. Ya. Itu pertanyaan pertama, Bapak Ibu. Kita lanjut pertanyaan kedua.
Maukah engkau hidup dalam terang? Maukah engkau hidup dalam terang? Mau enggak Bapak Ibu? Ya. Ini pertanyaannya ada di Yohanes 8 ayat 12. Satu ayat bisa kita jabarkan, bisa kita renungkan. Coba Kris, dibaca Kris. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Tuhan berkata apa? Akulah terang dunia. Maka engkau hidup dalam terang? Lihat, akulah terang dunia. Siapa terang dunia? Tuhan Yesus. Kalau kita mau hidup dalam terang, lihat Tuhan Yesus. Enggak usah lihat teman gereja, enggak usah lihat pendeta, enggak usah lihat tetangga. Yang utama, lihat Yesus. Kenapa? Tuhanlah terang dunia. Kalau kita mau hidup dalam terang, lihat Tuhan Yesus. Contoh Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat. Itu contoh yang real. Tuhan berkata pertama, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ajakan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus adalah terang dunia, Tuhan menawarkan pada kita, mau enggak kamu mengikut aku? Kamu mau mengikut Tuhan Yesus? Bapak Ibu mau mengikut Tuhan Yesus? Atau masih suka dengan kegelapan? Mau mengikut Tuhan Yesus? Atau masih suka dengan dosa? Mau ikut Tuhan Yesus? Atau masih suka dengan pelanggaran kita? Itu adalah pilihan yang harus kita jawab pagi hari ini. Mau enggak? Kalau mau ikut Yesus, tinggalkan yang jelek. Kalau mau ikut Yesus, pegang firman Tuhan. Jangan larut dengan persoalan hidup, Bapak Ibu. Selama kita hidup, persoalan masih ada. Ya. Selama kita hidup, keperluan kita masih ada. Setiap hari kita masih punya kebutuhan buat makan, buat nyekolahin anak-anak. Tapi kalau kita cuma berpacu, cuma kita berfokus pada masalah kita akan kehilangan hidup itu. Masa gara-gara kita nggak punya duit, kita nggak ke gereja? Masa gara-gara kita punya masalah, kita nggak ke gereja? Tuhan, aku nggak mau ke gereja dulu masalahku belum selesai. Tuhan, aku nggak mau ke gereja dulu, utangku masih banyak. Ya kalau kita dikasih kesempatan hutang kita lunas, baru kita ke gereja. Kalau di saat hutang kita belum lunas, kita dipanggil Tuhan, nyesel enggak? Yang benar apa? Jangan larut dalam masalah kita. Masalah apapun dalam hidup kita, bawa itu pada Tuhan. Tuhan, aku punya utang, aku datang pada Engkau Tuhan. Karena apa? Karena Engkaulah pencipta segalanya. Karena firman-Mu yang menjadikan semuanya. Aku butuh firman-Mu Tuhan. Aku butuh jalan keluar. Itu yang betul Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup dalam terang, lihat Tuhan. Jangan lihat masalah. Kalau kita lihat masalah hidup kita, selamanya kita nggak akan lihat terang. Yang ada cuma ketakutan, yang ada cuma kekhawatiran. Aku bisa bayar utang nggak ya? Aku bisa sembuh nggak ya? Besok anakku bisa bayar sekolah nggak ya? Tapi kalau kita lihat terang, kita yakin kok Tuhan kita tuh pencipta semuanya. Dia berfirman, itu yang jadi. Ya. Makanya kita ditawarin oleh Tuhan pagi hari ini.
Mau enggak engkau hidup dalam terang? Kalau mau ikut aku, ya, ikut firman-Ku. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kalau enggak berjalan dalam kegelapan, berarti dia berjalan dalam terang. Pilihannya cuma itu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau berjalan dalam terang, Tuhan jamin, ikut aku. Jalani dalam terang hidupmu. Engkau tidak akan mengalami kegelapan. Ya. Tapi kalau kita tidak mau ngikut Tuhan, ya pilihan kita sendiri. Ikut aku. Enggak Tuhan, aku masih enak kok. Dunia masih enak. Masalahku masih banyak Tuhan, aku enggak mau ngikut dulu. Nanti aja ya, kalau masalahku udah selesai. Kapan masalah kita selesai? Masalah satu selesai, besok ada masalah berat lagi. Sakit sekarang kita disembuhkan, besok masih ada kemungkinan kita sakit lagi. Ya. Tapi kalau kita yakin, kalau aku mau ikut Tuhan, aku akan berjalan dalam terang. Ya. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu. Mau enggak kita punya terang hidup? Mau enggak kita berjalan dalam terang? Tuhan tawarkan pada kita. Tuhan, aku mau. Yang pertama apa? Pertama kita percaya pada Tuhan. Yang kedua, kita ngikut perintah Tuhan. Sederhana, Bapak Ibu. Tapi butuh komitmen yang kuat. Setiap hari kita akan dihadapkan pertanyaan itu. Mau enggak kamu jalan bersama aku? Mau Tuhan, ya wes kamu setia. Besok kita lagi sakit tanyain, mau enggak kamu berjalan sama aku? Enggak Tuhan, aku mau ke dukun dulu. Enggak Tuhan, aku mau nyari orang pintar dulu. Ya percaya macam apa kayak gitu. Ditanya sama Tuhan, mau enggak kamu hidup dalam terang? Tuhan enak kok, berbuat dosa itu masih enak kok. Bohongin orang masih enak kok. Ngapain ngampunin orang? Dia udah nyakitan aku, ngapain aku harus ngampuni? Nah katanya kamu mau jalan dengan aku, katanya kamu ngikut aku. Enggak Tuhan, aku belum bisa ngampuni. Bisa enggak kita jalan dalam terang? Enggak bisa. Kita tinggalkan dulu yang gelap. Kita tolak dulu yang gelap. Kalau Tuhan nawarin kita, mau enggak jalan dalam terang? Jawablah, iya Tuhan, aku mau ikut. Ya, ikut perintahmu, ikut firman-Mu. Tuhan menjamin kok. Kalau kita ikut perintah Tuhan, kalau kita ikut Tuhan, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi kita akan mempunyai terang hidup. Nah, itu Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua yang harus kita jawab. Pertanyaan yang ketiga, maukah engkau memancarkan terang? Kita baca dulu dari Matius 5. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kita baca bersama-sama aja 3 ayat ini. Matius 5 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Maukah engkau memancarkan terang? Ya. Pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaan buat kita semua. Tuhan enggak cuma kepingin kita percaya menerima terang. Tuhan tidak cuma kepingin kita hidup dalam terang. Tapi Tuhan kepingin kita ada gunanya. Tuhan kepingin kehidupan kita tuh bermanfaat buat lingkungan kita. Tuhan kepingin kita tuh menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan kepingin kita memancarkan terang. Ya. Jangan terang itu disembunyikan. Kamu adalah terang dunia. Menjadi terang itu gampang-gampang susah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat, kalau rumah kita lagi mati lampu, ada lilin. Terang itu ada di lilin. Pandangan mata kita pasti ke lilin itu. Ya. Kalau kita mau jadi terang dunia, kita dilihat orang Bapak Ibu. Ya. Namanya terang itu dilihat oleh yang gelap. Apakah yang gelap lihatnya senang semua? Belum tentu. Yang gelap akan lihat terang itu sebagai suatu musuh. Wah, jadi orang kok sok suci. Jadi orang kok sok benar. Ya. Sok rohani. Diajak gini nggak mau, diajak gini nggak mau. Padahal masih hidup di dunia. Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan menghakimi kita. Orang akan menyorot kehidupan kita. Tuhan udah berfirman kok, engkau adalah terang dunia. Makanya coba Bapak Ibu lihat, dalam kehidupan di lingkungan, tetangga kita akan nyorot kita. Sekali kita berbuat yang jelek, apa kata tetangga kita? Jare wong Kristen, tapi kok, ya kan? Jare rajin ning gereja, tapi kok. Karena kita terang. Enggak usah kita ngomong tuh orang udah lihat kita. Orang kan lihat orang Kristen itu seperti apa sih. Ya. Apalagi kita hidup di lingkungan yang kita menjadi minoritas. Lingkungan kita sebagian besar belum kenal Tuhan. Mereka akan lihat tetangga saya itu Kristen. Kelakuannya seperti apa sih? Kita akan dilihat orang karena kita terang. Terang dunia, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya dulu pernah ada satu pengalaman. Saya pergi ke Papua waktu itu. Malam-malam saya jalan di kota Jayapura. Di sekitar kota ternyata banyak cahaya lampu. Orang Papua ngomong sama saya, itu loh Jayapura, kota penuh dengan cahaya. Di setiap lereng-lereng bukitnya ada cahaya lampu. Dan memang kalau kota di atas bukit, dia akan memancarkan cahaya. Kalau nggak ada cahayanya berarti bukan kota. Tapi di saat kita lihat, waktu itu saya lihat kota Jayapura, saya lihat kotanya berbukit-bukit, bergunung-gunung. Ya mungkin mirip kota Semarang ya. Kalau kita mendarat naik pesawat tuh lihat
Semarang waktu malam hari kelihatan kotanya bercahaya, bukit-bukitnya bercahaya. Dia nggak akan tersembunyi. Karena apa? Karena dia memancarkan terang. Kota yang di atas bukit, kota yang atas gunung, dia akan memancarkan terang. Tuhan meminta kita, jangan kamu di bawah terus. Jangan kamu di lembah terus. Naiklah ke bukit. Biar orang tuh lihat bahwa kamu tuh terang dunia. Gak usah sembunyi di kolong. Ya. Jangan letakkan terang itu di kolong. Jangan diletakkan di gantang. Tapi letakkan di kaki Dian. Tuhan kepengen hidup kita tuh menjadi terang. Naik hidup kita, naik. Ada firman ya kan. Kita bisa menjadi kepala bukan ekor. Ya. Jadi kepala rumah tangga, jadilah kepala keluarga yang baik. Jadi ibu rumah tangga, jadilah istri yang baik. Jadi anak, jadilah anak yang baik. Apapun posisi kita, lakukan yang terbaik. Jadi buruh, jadilah buruh terbaik. Ya. Di kantor kami setiap tahun pasti ada pemilihan pegawai terbaik. Setiap bagian pasti ada. Pegawai terbaik bagian pelayanan si A. Pegawai terbaik auditor tahun ini si B. Bagian terbaik penagihan si C. Jadi setiap bagian dipilih yang terbaik. Demikian juga dari hidup kita. Apapun hidup kita, apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, pilihlah yang terbaik. Karena Tuhan kepingin kita naik. Jangan biasa-biasa saja. Tuhan kepingin kita naik. Naik. Jangan di lembah terus. Jadilah kota di atas bukit. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Melainkan di atas kaki Dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Pertanyaannya, mau enggak Bapak Ibu? Mau enggak kita memancarkan terang itu? Kita udah puluhan tahun jadi orang Kristen. Apakah kita sudah memancarkan terang itu pada lingkungan kita? Istri kita, apa udah tertarik masuk gereja? Atau kita masih sendirian ke gereja? Istri anak kita belum kenal Tuhan. Ibu-ibu juga gitu. Apakah ibu-ibu ke gereja, suaminya masih mau ke gereja? Anak-anak masih mau ke gereja enggak? Ataukah kita kepingin kita ada yang menerima terang? Anak kita, suami kita, biarinlah. Itu urusan mereka pribadi. Aku aja yang masuk surga. Keluargaku enggak usah. Tuhan enggak minta seperti itu. Tuhan minta pada kita, maukah engkau memancarkan terang? Sehingga yang di dalam rumahmu semua melihat terang itu. Kalau kita seorang kakek, seorang nenek, biarlah kita menjadi contoh yang baik. Kita menjadi contoh bagi anak cucu kita. Oh, mbah saya itu orang baik. Mbah saya itu rajin berdoa. Mbah saya itu sabar. Mbah saya itu orang bijaksana. Mungkin kita enggak kaya. Tapi kalau kita bisa memancarkan terang, maka terang itu akan mempunyai manfaat. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tuhan minta pada kita Bapak Ibu. Terang kita tuh bercahaya.
kita menjadi terang. Orang yang dalam kegelapan lihat kita, mereka menjadi tertarik mendapatkan terang. Orang melihat hidup kita, mereka percaya, enak ya jadi orang Kristen. Enak ya punya Tuhan. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kita menjadi terang, tujuannya dua. Orang melihat perbuatan kita yang baik. Ya. Jangan sampai kita menjadi terang, tapi yang kelihatan ternyata keburukan kita. Jangan kita jadi terang, dianggap terang, ternyata kita menjadi sumber yang busuk. Tapi Tuhan kepingin, jadilah terang biar orang lihat perbuatanmu yang baik. Dan yang kedua, terangmu bercahaya depan orang. Agar orang lain tuh memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Bukan memuliakan kita, tapi memuliakan Bapa yang di surga. Bapak Ibu, ini tugas yang berat. Ya. Jawabannya gampang, tinggal ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tapi yang susah, bagaimana kita praktekkan ini. Kalau 3 pertanyaan ini bisa kita jawab dengan benar. Kalau pertanyaan ini bisa kita terapkan dengan benar dalam hidup kita. Pagi ini Tuhan bersukacita akan hidup kita. Engkau sudah menerima terang. Engkau telah hidup dalam terang. Dan engkau telah memancarkan terang itu. Masuklah dalam terang yang abadi. Ya. Tuhan akan membawa kita pada terang abadi itu. Yaitu di tempat surga yang mulia. Tapi syaratnya 3 pertanyaan itu harus Bapak jawab. Bapak Ibu jawab dan laksanakan dalam hidup kita. Ya, yang pertama apa? Maukah engkau menerima terang? Mau Bapak Ibu? Maukah engkau hidup dalam terang? Maukah engkau memancarkan terang? Amin. Kiranya itu bisa menjadi hadiah Natal bagi kita dan keluarga. Bukan cuma kado Natal, bukan cuma bingkisan Natal, tapi terang Natal itu bisa kita bawa keluarga kita. Ya, sehingga orang akan lihat, oh ternyata Bapak Ibu ini bisa menjadi terang. Ya, kita bisa merasakan kebahagiaan dari terang itu. Puji nama Tuhan, kiranya terang damai Tuhan menyertai hidup kita. Amin.